Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya Lembo FD28. Tema dan topik kali ini saya bakal bahas masalah gangster paling ditakuti di dunia ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Number 1. Latin Kings. Latin Kings merupakan gangster Hispanik jalanan terbesar dan paling terorganisir di dunia. Hispanik sendiri berarti orang-orang keturunan Spanyol yang mendiami wilayah sepanjang benua Amerika. Kelompok ini dibentuk pada awal tahun 1940-an di Chicago. Hampir seluruh anggotanya memakai atribut berwarna gold. Daerah teritorialnya mencapai 36 negara bagian dengan mayoritas pendapatan dari kontrak pembunuh bayaran dan juga penjualan obat-obatan terlarang. Namanya juga yang paling terorganisir, tentu saja Latin Kings mempunyai sistem yang kompleks dalam hal apapun. Mulai dari hierarki sampai ideologi. Anggota Latin Kings cabang Chicago menghargai sejarah yang mencakup pencurian persenjataan militer, pembunuhan, dan dekabilisasi berikutnya dari salah satu anggota narapidana yang tidak patuh, bergaul dengan kelompok teroris terkenal, dan hal-hal kriminal lainnya. Next, number 2, The Crips. The Crips dibentuk di Los Angeles tahun 1969 oleh Raymond Washington dan Stanley Williams. Geng ini kemudian berkembang menjadi geng jalanan. Awalnya disebut Crips. Kemungkinan besar referensi tentang seberapa muda anggotanya atau berdasarkan makna slang box atau rumah. Namun tak lama kemudian geng itu dikenal sebagai Crips. Organisasi ini mayoritas dihuni oleh mereka keturunan Afrika Amerika dengan jumlah keanggotaan mencapai 30.000 hingga 35.000. Dan hingga saat ini masih terus merekrut anggota. Anggotanya dominan memakai atribut berwarna biru. Mereka tidak tanggung-tanggung untuk menghabisi targetnya. Aktivitas utama mereka adalah melakukan serangkaian kejahatan mulai dari penjualan obat-obatan terlarang, perampokan, pemerasan, pembunuhan, hingga prostitusi. The Crips punya saingan berat bernama Bloods. Keduanya masih berseteru hingga saat ini. 3. The Bloods. The Bloods adalah sebuah geng jalanan yang dibentuk di Los Angeles, California. Geng ini terkenal karena permusuhannya dengan geng Crips. Mereka dapat dikenali dari baju merah yang dikenakan anggotanya dan simbol geng yang unik, termasuk cap tangan. Organisasi kejahatan ini dibentuk pada tahun 1972 dan tujuannya sendiri memang ingin berkontroversi dengan The Crips. Meskipun tak sebesar saingan, tapi Bloods punya jumlah member yang cukup banyak, antara 15-20 ribuan. Bloods merupakan salah satu geng yang paling cukup berkuasa di Amerika Serikat. Sama seperti The Crips, pendapatan utama The Bloods berasal dari perampokan, penjualan obat-obatan terlarang, dan pembunuhan. Gangster ini punya salam khusus dengan membentuk posisi kedua tangan mengepal, kemudian masing-masing jempol dan jari tengah tangan kanan diangkat ke atas. Entah apa maksud dan tujuannya, tapi simbol ini jadi semacam identitas yang dipakai para anggota Bloods. Next, number 4, Fogos. Geng motor kelas berat ini dibentuk pada tahun 1965 di California. Penyebarannya cukup mengerikan dengan member yang ada di 9 negara bagian Amerika, Kanada, Amerika Latin, beberapa negara Eropa, dan juga Australia.
Fagos mempunyai sekitar 4.000-an anggota aktif hingga saat ini. Ciri khas kelompok ini adalah emblem bertuliskan Fagos MC. Klub motor Fagos juga dikenal sebagai bangsa hijau. Inspirasinya adalah Loki, dewa kenakalan Norse. Mengendarai sepeda motor, anggotanya biasa memakai baju hijau. Fagos memiliki sejarah perseteruan panjang dengan The Hells Angels. Selain pencucian uang dan perdagangan senjata, Fagos juga dikenal karena kekerasan umumnya, terutama dengan OMG saingannya. Ketika para Fagos berusaha untuk memperluas wilayah ketegangan, mereka meletus di antara mereka dan OMG lainnya, terutama Hells Angels. Dan pada tahun 2010, pertengkaran tentang geng mana yang harus nongkrong di Starbucks di Santa Cruz meningkat. Perkelahian di luar kedai kopi menyebabkan baku tembak di lembah Chino dan mengakibatkan beberapa akibat penembakan tersebut, dan perseteruan sengit itu beberapa anggota tewas. 18 TH Street Gang. Jika para gangster di atas dikelompokkan atas ciri-ciri tertentu, 18 TH Street Gang adalah kelompok multi etnis yang menerima siapapun, baik Hispanik ataupun keturunan Afrika Amerika. 18 TH Street Gang juga sering disebut Children's Army karena kebiasaan mereka merekrut anggota yang masih berusia remaja. Hal yang menakutkan soal anggota 18 TH Street Gang ini adalah mereka semua rata-rata bengis dan benar-benar tak takut mati. Untuk keanggotaan ini, mereka memiliki sistem hierarki dengan pangkat-pangkat khusus. Secara umum, 18 TH Street Gang sebenarnya tidak ada bedanya dari gangster lain, terutama soal kelakuan buruk. Namanya juga geng, mereka jelas terlibat dalam berbagai aksi-aksi buruk dan bikin resah. Untuk hal-hal kriminal, mereka dikatakan terbukti sangat aktif dalam berbagai aspek. Namun dari perdagangan gelap senjata api sampai pembunuhan, mereka lakukan secara tertutup dan terbuka. Sama seperti semua gangster di muka bumi, 18 TH Street Gang memiliki aturan khusus untuk merawat anggota-anggota baru. Ada banyak hal untuk aturan ini, namun yang dianggap paling penting adalah soal menunjukkan rasa hormat. Ya, bagi anggota baru, mereka wajib melakukan itu. Kalau tidak, mereka bakal menerima hukuman yang sangat berat. Salah satunya adalah dihajar senior selama 18 detik. Oke, next, number 6, Hells Angels. Organisasi yang dibentuk di Fontana tahun 1948 ini punya mutu yang sekilas keren tapi aslinya mengerikan. When we do right, nobody remembers. When we do wrong, nobody forgets. Penyebab Hells Angels bisa dibilang sangat luas, hampir di seluruh dunia. Tidak hanya suka kebut-kebutan di jalan, Hells Angels juga terlibat aktif dalam berbagai aksi ilegal. Mulai dari prostitusi hingga penjualan obat-obatan terlarang. Ciri khas berupa lambang tengkorak bersayap, para members Hells Angels hanya menggunakan Harley Davidson ketika melakukan pawai atau apapun itu. Anggotanya melakukan kejahatan kekerasan yang meluas dan kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, barang curian, pemerasan, dan operasi prostitusi. Anggota organisasi terus-menerus menegaskan bahwa setiap mereka hanyalah sekelompok penggemar sepeda motor yang telah bergabung untuk mengendarai sepeda motor bersama-sama, untuk menyelenggarakan acara sosial seperti perjalanan bersama, penggalangan dana pesta, dan demonstrasi sepeda motor. Dan bahwa kejahatan apapun adalah tanggung jawab mereka, individu yang melakukannya, bukan klub mereka secara keseluruhan. Itu tegas mereka. Oke, next, number 7, MS-13. MS-13 adalah sindikat gangster internasional dengan penyebaran utama di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan juga sebagian Kanada. Ada sekitar 70.000 anggota aktif, membuat MS-13 jadi salah satu yang paling disegani.
Aktivitas kriminal mereka juga tak ada bedanya dari yang lain, mulai dari perampokan, pembunuhan, human trafficking, prostitusi, dan pemalsuan dokumen. Kecuali Hells Angels dan Vagos, semua gangster di daftar ini adalah musuh bebuyutan MS-13. Salah besar kalau kita menganggap MS-13 ini adalah gangster kelas 3 alias nggak punya apa-apa. Faktanya, MS-13 bisa dikatakan sebagai gangster yang paling disegani di Amerika. Bahkan saking disegannya, mendengar namanya saja orang-orang bakal langsung merasa ketakutan sendiri. Beberapa gangster musuh MS-13 adalah 18TH Street Gang, Bloods, Crips, dan juga Latin Kings. Kesemuanya ini juga gangster gila yang juga sangat ditakuti di Amerika. Tapi sangarnya, meskipun musuhnya begitu banyak dan kelas wahid semua, MS-13 bisa bertahan sampai sekarang. Ini jadi bukti kalau MS-13 benar-benar gila. Soal penampilan, rata-rata anggota gangster MS-13 selalu punya tato unik yang bertuliskan Mara Salvatrucha atau semacamnya. Nggak hanya di dada atau di pundak, kadang juga di kening juga mereka tulisi dengan nama itu. Selain tato khas, ciri lain gangster MS-13 adalah sebuah salap khusus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ngopi.